and then please read. Justin had an awesome weekend. Yeah, Justin had an awesome weekend. Yeah, so the main character here is Justin. Justin is the troublemaker here. Ya, Justin ini yang menjadi troublemaker-nya dalam kasus penyebaran COVID ini ya dalam film ini. Justin had an awesome weekend. Hey, next. Now that it's Monday morning, he's taken the good vibes into the office and surprising his work pals with dog. Okay, thank you. Now that it's Monday morning, ya hari Senin pagi, he's taken the good vibes into the office. Nah, tentu saja dia dengan good vibes. Do you know good vibes? Good vibes itu dengan semangat, dengan energi yang bagus, senang sekali gitu ya. Senin pagi dia semangat bekerja into the office and surprising his work pals with donuts. Dan dia kasih surprise ke teman-temannya, teman kerjanya, work pals. Pals itu artinya teman-teman, friends ya. Work pals itu teman-teman kerjanya. Dia kasih surprising with donuts ya, dengan donut. Donuts ini tulisannya bisa donut seperti ini atau donut boleh. Oke. Ya, yuk again, Rama. Problem is tasty truth are the only thing he's about to share. Justin thought. Justin doesn't know it, but he picked up a crumb at a concert last week. Oke, thank you Rama. Problem is, masalahnya adalah tasty treats. Tasty treats is makanan yang enak itu berupa donuts aren't the only thing he's about to share. Ternyata donat itu enggak satu-satunya yang dia ingin bagi. Nah, ternyata dia enggak ingin enggak maksudnya dalam tanda kutip ya. Dalam tanda kutip Justin itu tidak membagikan donat aja. Tapi Justin coughs ya, ini bacanya coughs. K-A-F-S. Coughs. G-nya tidak dibaca. Justin coughs. Justin doesn't know it. Justin nggak tahu. But he picked up a gem at a concert last week. Ternyata pekan kemarin Justin sudah membawa gem dari konser. Gem is kuman. Nah, jadi ketika Justin pergi ke kantor, dia sudah membawa kuman anak-anak. Ya. Oke. Next, Rama. Now he sprinkled his donut box, his hands, and the office door with the crumbs. Okay. Now he sprinkled his donut box. Nah, ini donut seperti ini boleh ya, atau donuts yang tadi. Dia sprinkled. What is sprinkled? Memercikkan ya. Karena dia habis batuk. Dia memercikkan donut box-nya tadi dan juga tangannya and the office door dan pintu kantor dengan germs-nya tadi ya, dengan kuman-kumannya. Kuman-kumannya sudah pada menempel di donut box-nya, di tangannya Justin dan bahkan di office door, di pintu kantor dengan germs. Bacanya germs ya, bukan gums. Germs. Next, Rama. In real times, as Justin says good morning to John and Ashley, James grabs her favorite Boston cream. Boston cream. Thus, germs have hit alright to new host with a rub, the ace and a gulp. Okay, thank you, Rama. In real time, as Justin says good morning to John and Ashley. Jadi dia punya teman, ada John, ada Ashley, ya. Dia mengatakan good morning. Grabs her favorite Boston creams. Ketika Ashley mau ngambil favorit krim Boston, ya, favoritnya yang ada di donat tadi.
Those germs have hitched a ride. Ternyata kuman-kumannya itu sudah menumpang. Hitched a ride. Menumpang, ya. To new horse with a rubby eyes and a gulp. Nah, ketika tadi jamnya sudah ada di donatnya diambil, mereka sudah tos saling bersalaman, sudah membuka pintu gitu ya. Dan juga rubber eyes, nah sudah mengucek mata gitu ya. Nah makanya germs-nya ini kemudian hitch a ride, menempel, menumpang ya, menumpang ke benda-benda tersebut. Itu ya. Oke, nah sekarang sudah Rama, saya mau suaranya Avel. Yuk Avel, thank you ya Rama. Avel please unmute and then read this. Oke, ma'am. Itu ya. Come on. Yeah. They are to the human front door and ready to get down to the business of making people sick. Okay. They are through the human front door. Ya. Apa itu maksudnya? They are through the human front door. Human front door. Memasuki pintu depan. Pintu depan manusia. Pintu depan manusia itu they are di sini maksudnya kuman ya. Kuman sudah memasuki pintu depan manusia. Maksudnya pintu depan manusia itu mana, Vel? Mulut, bisa mata, bisa hidung. Good. Yes, that's right. Mulut, mata, hidung itu adalah gerbang pertama kita untuk dimasuki germs atau kuman ya. And then ready to get down to the business of making people sick, sehingga membuat orang-orang menjadi sakit. Yuk, Vel, again. A little later, George comes with a mail. Justin offers him a donut and with a tickle and his throat turns his head to call. Justin says, "Bye to George," and leaves more germs behind. Oke, jadi intinya adalah di sini kuman-kuman sudah menyebar kemana-mana. Berasal dari Justin, dari donut sampai ke temannya ini George. Ini juga ketularan juga akhirnya ya, menuju ke mail-mail ini, surat-surat ini juga. Next. George starts making his deliveries, and as you can see, there's no return to sender on Justin's leave behind. All it takes is a touch of the Jeremy mail and then a touch of the mouth, nose, or eyes for a person to become infected. Oke, good. Semuanya terinfeksi ya dari nose, eyes. Next, apa yang terjadi dengan Ashley? When it's time to call it a day, Ashley brings the infection onto the train. Ya, Ashley pulang ke rumah pakai train ya. Dan she has not washed her hand in an hour. The germs covering them make a pit stop on the grab bar before finding a home on some new hands. Yes, good. She hasn't washed her hands in hours. Ini tidak menyadari banyak kuman menempel di tangan dan dia bahkan tidak mencuci tangan ya berjam-jam. The germs covering them make a pit stop. Grab bar, nah ini dia sudah pegangan grab bar. Grab bar ini adalah tiang kayak gini dipegang dan juga dipegang orang lain juga. Parahnya gitu ya. Dipegang orang lain sehingga orang lain ikut tertular. Next. A few calls over, Justin is coughing again. In these tight quarters, that's bad news. He and his fellow passenger get off the train and head to their homes. Okay, Justin went by train. Dia juga menggunakan train. Di sini dia pakai tiang ini dipegang lagi. And then cough dan batuk-batuk lagi. Dan of course, apalagi berada di tight quarters. Tight quarters itu adalah ruangan yang sempit di kereta, kan ruangannya sempit banget ya. He and his fellow passengers get off the train and head to their homes. Orang-orang yang yang dia sudah tertular di kereta, di kantor tadi pada pulang ke rumah. Dan finally the spread continues sampai yes, until all the people maybe in the city and also in the world semuanya terkena virus tersebut. Nah, sehingga we can conclude that kita bisa menyimpulkan how or why-nya tadi ya. Prosesnya adalah pertama, Justin picked up a germ from someone.
Justin ya mendapatkan germ from someone from the concert ya, dari konser musik. And then Justin kemudian karena sudah terinfeksi, Justin coughs, batuk-batuk. Nah, ketika batuk-batuk dia tidak cover his mouth sehingga the germ sprinkled around. Kuman-kumannya terpercik ke mana-mana. And then H2 hosts George, Jeremy, Ashley. Ya, yang tertular ini ya awal-awalnya ya, George, Jeremy, Ashley. And then Ashley brings the infection onto the train. Nah, kemudian dia pulang ke rumah pakai train Ashley-nya dan menyebarkan di sana. Ashley touch the grey bar. Ya, Ashley pegangan tiang yang ada di kereta. Kemudian the passengers juga ikut-ikutan pegangan sehingga akhirnya spread continuous. Tersebar, dan tersebar ke mana-mana. Nah, ini adalah illustration, a small or simple illustration how virus COVID-19 spread into the community until now, ya. Nah, sebenarnya anak-anak, kenapa sih kita tuh harus belajar explanation text? Nah, secara tidak sadar kita tadi sudah belajar bagaimana how to explain things in a systematic way. Bagaimana kita bisa menjelaskan sesuatu secara sistematis. Apa itu sistematis? What is systematic way? Secara urut, secara terstruktur, ya. Dengan kita tadi membaca tentang cerita ini ya, membaca ini atau nonton videonya kemarin, kita sudah belajar bagaimana sih sebenarnya menjelaskan sesuatu secara urut. Makanya penting sebenarnya anak-anak belajar matematika itu tidak hanya belajar hitung-hitungan gitu ya, tapi juga melatih bagaimana kita bisa menjelaskan sesuatu itu in a systematic way, dengan cara sistematis. Orang yang pintar matematika otomatis dia orangnya sistematis. Sistematis itu urut. Orang misalnya menjelaskan A, terus kemudian Z, terus kemudian B, terus kemudian ini. Nah, itu nggak enak dipahami orang lain, tapi urut, bla bla dari A, kemudian B, kemudian C, dan sebagainya. Jadi kalau kita sering membaca hal-hal teks-teks yang seperti ini, maka kita tidak sadar kita mengajari otak kita untuk belajar secara sistematis. So that's why we learn this. Sehingga kenapa kita perlu mengenal yang namanya explanation text. Okay? Nah, any questions about this one? Ada pertanyaan nggak tentang ini? Tidak ada ya? Oke, if you don't have any questions, jika tidak ada, maka saya akan lanjut ke ini anak-anak. Ke lebih detail tentang explanation text ya. Okay, which one is this? This one maybe. Saya lupa yang mana. Ya, oke. Nah, sekarang kita masuk lebih jauh tentang explanation text ya. Berkali-kali tadi sudah kita bahas bahwa explanation adalah teks yang menjelaskan tentang proses how on why something happens. Nah, contohnya adalah teks tentang Justin tadi ya, the process why community spread happens fast ya, COVID-19. Nah, sebenarnya dalam teks explanation text tadi itu terdiri dari beberapa struktur ya. Pasti dalam semua teks ada strukturnya. Nah, struktur yang pertama itu disebut general statement. General statement adalah pengenalan suatu peristiwa yang akan diceritakan. Nah, nanti akan kita lihat contoh explanation yang lain ya. Pengenalan suatu peristiwa yang akan diceritakan, dikenalkan dulu apa nih tentang apa. Nah, itu ada pada paragraf pertama. And then the second paragraph is about sequence of explanation. Sequence itu artinya urut-urutan. Ya, urut-urutan penjelasan. Maksudnya apa sih? Yaitu penjelasan tentang mengapa dan atau bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Dalam bagian ini penulis dapat menuliskan lebih dari satu paragraf. Jadi urut-urutan kejadiannya atau how-nya atau prosesnya itu ada pada paragraf mulai paragraf kedua. Kalau banyak paragraf berarti kedua, ketiga, keempat, dan sebagainya.
Nah, itu disebut sequence explanation. Nah, dan yang paling akhir ini optional. Biasanya ada, biasanya tidak. Ya. Nah, yang jelas harus dua ini penting. General statement dan sequence explanation. Yang terakhir ini hukumnya sunnah, yaitu berupa closing atau conclusion. Penutup atau kesimpulan dari rangkaian penjelasan yang sudah dijelaskan tadi. Nah, gitu ya. Jadi sekali lagi explanation itu structures-nya itu minimal ada dua. Paragraf pertama itu pengenalan apa yang akan di-explain, ya, disebut general statement. General itu umum, statement itu pernyataan, jadi pernyataan umum, ya. Dan kemudian mulai paragraf berikutnya ya, disebut sequence explanation. Atau kalian kalau bingung sequence ini explanation gitu tok juga boleh, ya. Jadi maksudnya adalah urut-urutan prosesnya. Oke. Dan yang terakhir ini sunnah, optional, boleh ada boleh enggak, yaitu tentang closing atau disebut juga conclusion, berupa penutup atau kesimpulan. Nah, di sini and I have posted on iTunes U, saya sudah post ini ya di iTunes U kalian, ada beberapa banyak sekali contoh-contoh ya. Nah, ini ada natural phenomena contohnya ya. Jadi fenomena alam seperti full moon. Full moon itu artinya apa itu full moon ya? Bulan purnama. Nah, di sini sudah ada translate-nya. Bagaimana proses terjadinya bulan purnama? Oke, and then apalagi tornado. Nah, angin tornado itu kayak gimana sih? Wah, prosesnya? Kemudian honey di sini maksudnya madu ya, bukan your honey. Nah, ini juga ada prosesnya ya, bagaimana madu itu prosesnya kok bisa jadi madu. Ini juga ada solar eclipse ya, gerhana matahari, dan juga waves. Waves itu gelombang atau apa? Ombak ya yang ada di laut, bagaimana prosesnya gelombang laut. Dan juga blue ocean. Nah, pernah nggak kalian bertanya-tanya, atau mungkin kalian sudah tahu ya karena anak-anak MIPA, kenapa sih air laut itu kok warnanya biru? Bagaimana proses terjadinya? Nah, ini ada dijelaskan di sini ya. Oke. Getting sleepy. Prosesnya orang ngantuk tuh kayak gimana tuh bisa loh anak-anak dibikin explanation text. Nah, ini adalah semuanya banyakkan dari natural phenomena ya. Kalau proses ngantuk itu berarti apa? Scientific ya. Scientific phenomena karena ini. Jadi sebenarnya explanation text itu memang anak-anak itu adalah teks yang memang agak susah karena kita harus banyak membaca atau barangkali hanya expert, orang-orang ahli yang bisa menjelaskan di bidangnya. Ya, ahli-ahli budaya, ahli sosial, sosiologis ya, ataupun saintis. Itu orang-orang yang meneliti itu yang memang bisa menjelaskan dengan baik teks-teks yang sifatnya ilmiah seperti ini. Ya. Nah, ini adalah contoh yang apa namanya? Contoh yang sifatnya natural. Ada juga yang ini tentang tsunami. Wah, kenapa proses terjadinya tsunami itu kayak apa? Oke, yes. Itu anak-anak yang bisa sampaikan untuk hari ini. Okay, it's about the example of explanation text. So far, any questions? Sampai di sini ada pertanyaan? Tara-tara, no questions? Okay. If you don't have any questions, jika tidak ada pertanyaan,